Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Aulia Fauzia. Saya dari kelas 3A Pendidikan Pariwisata UPI. Di sini saya akan menceritakan tentang Hero's Journey dari Bapak Tirto Utomo, yaitu pendiri air mineral Aqua. Nah, Bapak Tirto sendiri ini ya lahir di Wonosobo tahun 1930 dan memiliki marga Tionghoa yaitu Guasian Biao, dan beliau ini nih lulusan Universitas Indonesia dan dulunya ini pernah bekerja di Pertamina sebelum mendirikan Aqua ya. Nah, awal mula kenapa Bapak Tirto ini memiliki ide atau gagasan untuk mendirikan pabrik air mineral Aqua pertama di Indonesia ini berasal dari kejadian ketika Bapak Tirto ini akan bernegosiasi dengan delegasi dari Amerika gitu. Sebagai PT Pertamina kan perusahaan yang sangat besar kan ya. Nah, otomatis gitu mereka membutuhkan kerjasama dari negara lain juga, sehingga waktu itu berencana untuk bekerja sama dengan delegasi dari Amerika. Kebetulan yang menjadi pembicaranya ialah Bapak Tirto Utomo. Nah, ketika ingin berdiskusi atau bernegosiasi dengan delegasi Amerika ini, kebetulan Bapak delegasi Amerika membawa istrinya, dan waktu itu disuguhi atau diberikan air mineral. Nah, akan tetapi air mineral yang ada di Indonesia waktu itu tuh masih berupa air mineral yang dari sumur dimasak lalu baru bisa diminum gitu, bukan air mineral yang ada yang air mineral di kemasan, tapi nggak ada waktu itu, cuman ada air sumur yang direbus aja gitu. Nah, ketika istrinya ini minum air tersebut, istrinya malah jatuh sakit dan mengalami diare, sakit perut segala macam, sehingga negosiasinya sendiri ini gagal. Akan tetapi dari hal itu tuh membuat Bapak Tirto mendapat sebuah ilham atau ide gitu, bagaimana kalau kita di Indonesia ini membuat pabrik air mineral yang pertama gitu, karena beliau merasa sepertinya tidak semua orang ini bisa meminum air mineral yang direbus dari air sumur. Jadi memang ada beberapa orang, terkhususnya orang luar negeri, yang hanya bisa meminum air mineral dari air kemasan yang diolah secara khusus, karena mungkin antibody atau ininya juga beda ya dari orang Indonesia gitu. Lalu ketika sudah mendapatkan ilham, Bapak Tirto ini mengirimkan adiknya untuk ke Thailand. Kenapa sih ke Thailand gitu? Karena di Thailand sendiri ini ternyata sudah ada pabrik air mineral. Nah, nama air pabrik mineral di Thailand sendiri ini bernama Polaris. Nah, Bapak Tirto ini banyak belajar dari pabrik Polaris ini, seperti cara pengolahannya seperti apa, pengemasannya seperti apa, penjualannya seperti apa gitu. Nah, Bapak Tirto ini mendapatkan banyak ilmu dari pabrik Polaris di Thailand, dan sepulangnya ke Indonesia, akhirnya beliau mendirikan pabrik pertamanya ini di Pondok Ungu Bekasi ya. Di Pondok Ungu ini gitu, Bapak Tirto ini mendirikan pabrik Aqua. Nah, ketika mendirikan pabrik Aqua ini si produk utamanya sendiri itu dari beling atau kaca gitu, bukan dari plastik yang kita gunakan sekarang, tapi dari kaca. Dan dijualnya itu awalnya gitu, strateginya itu dijual secara tester atau cuma-cuma gitu. Nah, sayangnya waktu itu tuh masyarakat Indonesia belum siap menerima air mineral. Karena apa gitu, mereka sudah terbiasa menerima air mineral yang dari air sumur direbus dan langsung diminum gitu. Jadi kayak buat apa gitu kita beli air mineral kalau seandainya kita bisa bikin sendiri di rumah. Pola pikir masyarakat Indonesia waktu zaman dulu tuh masih kayak gitu, sehingga membuat penjualan air mineral ini dianggapnya sulit dan dianggap ide gila gitu. Jadi kayak orang-orang tuh aneh aja gitu sama Bapak Tirto, kok bisa-bisanya gitu ngejual air putih. Nah, kebetulan juga waktu itu produk kayak Coca-Cola, Fanta lagi masuk ke Indonesia gitu. Jadi kayak ketika lagi naik-naiknya penjualan Fanta, penjualan soda-soda, tiba-tiba Bapak Tito ini malah jualan air putih gitu. Jadi kayak sebuah hal yang benar-benar beda dari yang lain, tapi dianggap aneh sama masyarakat waktu itu. Dan ini sangat-sangat berimbas kepada penjualannya. Karena apa gitu, ketika penjualan
ini penjualan air mineral dalam beling atau dalam kaca ini dalam 5 tahun tidak ada kenaikan gitu. Jadi kayak Bapak Tirto ini terus-terusan aja gitu, kayak menombok dan mengalami beberapa kerugian karena memang kurang diminati oleh masyarakat Indonesia gitu. Bahkan kan ada strategi penjualan pemberian tester. Nah, ada beberapa masyarakat Indonesia itu malah nolak testernya dari Bapak Tirto gitu, kayak buat apa kita minum air putih. Nah, setelah mengalami beberapa kerugian ini, Bapak Tirto mendapatkan sebuah ide. Bagaimana jika kita menaikkan harganya saja? Nah, ide ini juga sempat dianggap aneh, dianggap sangat-sangat beresiko. Karena apa gitu, kayak kan kalau misalnya kita lagi jualan nih gitu, kita nggak laku. Nah, kalau kita nggak laku kan kita cenderung memberikan diskon ya. Tapi Bapak Tirto ini enggak gitu. Bapak Tirto ini malah menaikkan harga si air mineralnya tersebut. Dan ini tuh malah dianggap kayak sebuah strategi yang sangat penuh resiko karena bisa makin menurunkan si harga atau keuntungan dari air mineral Aqua. Nah, akan tetapi Bapak Tito ini ternyata mempunyai prinsip kalau seandainya ada harga ada kualitas. Jadi ketika air mineral ini dianggapnya atau dipatok dengan harga mahal akan menaikkan kualitasnya juga gitu. Jadi akan mempengaruhi konsumen yang akan membelinya. Nah, lalu ketika harga ini dinaikkan, nah malah laku gitu, karena benar kata Bapak Tirto gitu, karena akan membuat konsumen berpikir jika air ini harganya mahal maka isinya juga berkualitas. Dan semenjak itu gitu kayak Aqua itu mengalami kebangkitannya atau mengalami keuntungannya gitu, sampai Aqua ini sampai mengiklankan produknya ini di media cetak, majalah, koran, bahkan ikut seperti sponsor-sponsor yang besar gitu, seperti SEA Games, PON, Pekan Olahraga Nasional. Jadi kayak sudah naik nih si penjualannya, jadi mulai berani gitu mengiklankannya lebih jauh dan menjadi sponsor-sponsor agar lebih dikenal. Lalu nah untuk kalau zaman sekarang gitu ya, Aqua ini udah benar-benar mendominasi pasar air mineral di Indonesia dibanding pasar lainnya gitu. Bahkan kita juga sebagai masyarakat kayak mau minum beli apa, beli Aqua gitu. Padahal kan kita tinggal bilang oh air mineral, air putih gitu, atau menyebutkan merek-merek air lainnya gitu. Akan tetapi kan enggak ya gitu, karena kita sudah terbiasa dengan Aqua dan paling pertama juga adanya Aqua, jadi orang-orang Indonesia tuh terbiasa kalau mau minum ya Aqua gitu. Jadi untuk sekarang aja gitu bahkan Aquanya sudah dibeli sahamnya oleh PT Danone gitu. PT Danone ini adalah perusahaan dari Prancis yang memberi saham Aqua gitu. Dan saham Aqua ini akan berdampak signifikan juga terhadap penjualannya gitu karena sudah dibeli oleh PT Danone. Bahkan sekarang aja gini ya, Aqua ini dianggap sebagai membuka pabriknya tuh di mana-mana gitu karena memang pasarnya juga banyak, peminatnya juga banyak gitu. Jadi untuk Bapak Tirta Utomo ini ya, sampai akhirnya beliau menjadi pengusaha yang sukses, beliau ini selalu dikenal dengan ide bisnisnya yang dianggap gila atau aneh gitu. Karena apa yang sudah saya ceritakan tadi gitu, kayak berbeda dari yang lain atau out the box, tapi beliau ini malah membuktikan gitu idenya yang aneh ini, idenya yang gila ini gitu bisa membawa keuntungan atau membawa kepada posisinya dia yang sekarang ini gitu. Bahkan keuntungan beliau ini udah nggak dihitung-hitung sebagai kayak jutaan atau miliaran gitu, memang sudah lebih keuntungannya per tahunnya gitu, apalagi pabriknya sekarang udah banyak ya. Nah itu tuh benar-benar berkali-kali lipat keuntungannya dari awal pertama kali awal Aqua berdiri itu udah jauh banget keuntungannya. Nah di sini ada quotes dari Bapak Tirto Utomo sebagai motivasi atau sebagai untuk kita gitu ya, sebagai orang awam gitu. Banyak orang yang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keran ke dalam botol. Padahal tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik dan menyampaikan ke konsumen. Hal ini membuktikan gitu bahwa kadang yang kita anggap remeh atau yang kita anggap ini mah simple cuman gitu doang, padahal enggak. Proses yang kita alami itu panjang dan rumit gitu. Cuman yang namanya orang kan hanya ingin melihat hasil ya,
belum tentu ada beberapa orang ingin melihat proses, tapi ya terbukti gitu dari rumitnya prosesnya, dari susahnya prosesnya Bapak Tirta Utomo ini, akhirnya Bapak Tirta Utomo bisa menjadi sesukses yang sekarang. Ya, sekian dari saya tentang Hero's Journey dari Bapak Tirta Utomo. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.